semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Sore Widya. Sore Bang Azril. Aduh, kayaknya nggak terasa ya, Kamis lagi jumpa lagi kita ya. Kita ketemu lagi. Benar. Biasa kalau hari Kamis tepatnya jam 3 kita menemani pemirsa di rumah ini ngobrol dan bincang-bincang seru, pastinya dengan tema yang menarik. Betul. Berbicara tentang apa kita hari ini enaknya, Wid? Oke nih, Bang, belakangan kan sedang banyak diperbincangkan juga ya mengenai kasus stunting begitu di Kota Medan. Nah, kalau berbicara mengenai stunting ini tentu ada erat kaitannya dengan gizi buruk yang kronis begitu ya, yang Widya tangkap begitu. Nah, ternyata di Kota Medan banyak juga Bang kita temukan anak-anak kita begitu yang mengalami gizi buruk kronis begini ya, atau kita sebut juga dengan stunting. Tapi nanti kita akan bahas juga lebih lanjut. Benar Widya. Berarti tema kita hari ini pemirsa berbicara tentang penanganan stunting di Kota Medan. Siogianya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap stunting tersebut, baik holistik, integrasi, dan kualitas yang bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan tersebut. Lantas seperti apakah penanganan dan upaya pengendalian terhadap stunting tersebut? Widya hari ini telah menghadirkan siapa saja, Widya? Baik, nah kalau untuk di sebelah Widya sudah ada Dr. Sereivia Faradilah MKM, atau lebih akrabnya kita akan sapa dengan Dr. Ivi. Beliau adalah Subkorkeska Gizi Kesmas Medan. Selamat sore Dr. Ivi. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya dokter, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, saya juga punya narasumber yang tak kalah cantik juga dari Dr. Ivi tadi. Di sebelah kiri saya tepatnya sudah ada Dr. Helena Rugun Nainggolan MKT. Selamat sore dokter. Apa kabar Anda hari ini? Selamat sore Pak Azril, Bu Widya. Sehat ya Ibu? Sehat ya? Pemirsa sekalian. Berdua cerah hari ini otomatis nanti akan memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya penanganan stunting ini khususnya di Kota Medan. Iya. Sudah siap Widya hari ini untuk mendobrak Sudah semua? siap tentunya. Baik. Karena ini kita berharap kedepannya generasi penerus bangsa memiliki gizi yang baik begitu ya Bang ya. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita yang ada di Kota Medan mengalami gizi buruk ataupun yang namanya stunting. Benar. Seperti kita halnya dalam beberapa kasus semalam saya juga nonton berita tepatnya di TVRI Sumatera Utara, ada yang kategori stunting. Sebenarnya kalau kita kaitkan sederhananya stunting ini adalah gizi buruk ataupun perkembangan anak ini baik itu tinggi badannya ini tidak sesuai standar pada umumnya anaknya. Mengapa hal itu demikian ya Widya? Mungkin kita kalau berbicara kita berdua tidak etis. Langsung saja kita tanyakan ke pakar-pakar handal ya. Bagaimana Widya? Oke. Tapi Widya mungkin ingin membahas dengan Dr. Helena terlebih dahulu. Bu Dokter, ini kalau kita lihat ya datanya bahwasannya kabarnya ada sebanyak 555 kasus stunting seperti itu. Iya, 550 kasus stunting seperti itu di Kota Medan. Nah, ini kita perlu konfirmasi lagi ke Dr. Helena. Kalau dilihat dari data 550 itu, apakah ini bisa dikatakan banyak terjadi peningkatan kasus stunting di Kota Medan atau seperti apa, Dokter? Oke, baiklah, terima kasih. Memang sudah banyak berita di luar menyatakan bahwa ada peningkatan. Sebenarnya kita melihatnya dari angka prevalensi. Nah, jadi dari angka prevalensi kasus stunting di Kota Medan itu kalau dilihat dari data survei itu dinyatakan dari data SSPI menyatakan kita ada 19,9% untuk di tahun 2021 dengan jumlah sasaran ataupun jumlah balita di Kota Medan itu ada sebanyak 119.225. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan data survei itu adalah sangat besar ya. Nah, sementara di tahun yang lalu itu ada 368, itu masih sekitar 0,35% ya. Dan di tahun ini 550 anak balita ditemukan yang stunting, itu hanya sekitar 0,46%. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari angka prevalensi sebenarnya masih sama dengan yang lalu-lalu, masih angkanya kecil. Dilihat dari
dari angka prevalensi, jangan dilihat dari jumlah Oke. balita kasus stuntingnya, seperti itu, Bu. Oke, meskipun demikian tentunya akan ada terus penanganan yang dilakukan dari Dinas Ya, Kesehatan Kota jadi Medan karena gitu ya. kita kan melaksanakan penanganan di intervensi spesifik. Jadi ketika anak-anak itu dilakukan penimbangan di bulan Februari, kemudian didapatlah itulah yang sekarang ini 550 stunting, dan inilah yang kita laksanakan sekarang intervensi dari spesifiknya untuk mengatasi supaya yang stunting tadi bisa teratasi. Baik. Oke, Seperti baik. itu. Baik, menarik Baik. sekali kalau kita berbicara tentang stunting ini. Saya mau ke Dokter Ivi dulu. Kalau kita kaitkan dan sudah berbagai sumber mengatakan bahwa adanya di tahun 2020 itu 493 kasus dan juga di 2021 menurun dengan 393 kasus dan kini 550 kasus. Artinya pertumbuhan gizi ataupun perbaikan gizi terhadap ibu yang mengandung dan juga bayinya itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimana kalau Dokter Ivi melihatnya? Iya, sebenarnya terima kasih ya, Mas. Kalau kami melihatnya, sebenarnya sudah banyak program pemerintah yang kita jalankan gitu ya. Jadi kalau tadi seperti disampaikan Bu Helen, Dr. Helen, kenapa meningkat? Sebenarnya kita lihat dari prevalensi dan kemudian lihat dari sasarannya. Sasaran. Ya, sasaran balita seluruh Kota Medan itu kan tahun 2022 ini juga sudah meningkat sebesar 119.225. Nah, memang meningkatlah anak stunting tadi. Kenapa? Karena yang datang ke posyandu kan lebih banyak yang kita ukur tingginya gitu ya. Jadi banyak faktor sebenarnya dalam penanggulangan stunting ini gitu. Artinya kalau Mas tadi bilang dari ibunya gimana nih? Benar. Mungkin ibunya kurang asupan gizi, itu betul gitu. Itu betul. Jadi penanggulangan stunting ini bukan murni hanya dari balitanya saja. Jadi sudah kita mundurkan. Gitu. Jadi mundurkan dulu mungkin dari ibunya, terus sekarang kita mundurkan dari remaja. Kenapa remaja? Remaja ini dipersiapkan untuk nanti menjadi seorang ibu, gitu kan? Artinya dia nanti menghasilkan generasi yang baik gitu. Jadi remaja, kemudian pasangan calon pengantin, ibu hamil, balitanya itu. Jadi semua edukasi gizi itu sudah diberikan dari remaja gitu. Baik, kalau kita kaitkan lagi dengan kategori ibu yang mengandung. Kalau berbagai sumber yang saya baca, 1000 hari pertama itu kategori yang sudah dijanin itu bisa juga rentan terhadap gangguan stunting tersebut. Iya, betul. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah artinya dijanin ya? Iya, dari janin ya, dari janin sampai anak usia 2 tahun gitu ya. Jadi itu yang tahapan-tahapan itu yang harus kita perkuat untuk memperbaiki asupan gizi yang diperlukan sehingga nanti menghasilkan anak yang sehat gitu kan. Nah, jadi kalau dari janin ibunya sudah mengandung, jadi ibunya sudah harus mendapatkan asupan gizi. Contoh misalnya harus mengkonsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan 90 hari gitu kan. Kemudian mengkonsumsi gizi yang baik gitu ya. Kata alami untuk gizi yang baik itu seperti apa? Biar pemirsa tahu, Dok. Ya, jadi artinya harus tinggi protein gitu ya. Artinya cukup. Jadi kalau istilahnya di kesehatan itu isi piringku. Isi piringku. Iya, isi piringku. Jadi pernah dengar ya. Jadi isi piringku ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, buah yang cukup gitu ya. Jadi itu yang harus kita edukasi terus kepada masyarakat, terutama yang sasaran kita untuk mengatasi stunting ini adalah ibu hamil, remaja, pasangan calon pengantin, ibu hamil. Itu terus kita follow up, kita beri mereka edukasi gitu. Baik. Nah, kalau ke Dokter Helena, dokter sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa kemudian menyebabkan anak gitu mengalami stunting? Jadi sebenarnya penyebabnya itu multidimensial sekali. Banyak hal yang mengakibatkan anak itu stunting. Jadi seperti tadi kan di awal ada dinyatakan dari gangguan gizi. Tapi bukan hanya gangguan gizi sebenarnya. Jadi kalau gangguan gizi ini biasanya bersifat kronis, seperti gizi kurang, gizi buruk yang berlangsung kronis. Tetapi karena infeksi juga bisa penyebabnya lama-lama anak menjadi stunting. Kemudian banyak lagi perihal misalnya seperti pola asuh yang salah. Kemudian dari pendidikan si ibu, personal hygiene, akses ke air bersih, sanitasi. Iya, benar. Kemudian akses sendiri ke pelayanan kesehatan, itu semua sangat mempengaruhi daripada kondisi si anak itu nanti ke depan menjadi stunting. Makanya kalau untuk Pemko Medan sendiri kita sudah bersinergi antar OPD, bahkan sekarang juga kami sudah mau melibatkan juga dari
di luar daripada OPD sendiri, seperti bantuan dari masyarakat yang bersedia untuk membantu anak-anak yang stunting dan anak-anak dan keluarga yang rawan stunting. Keluarga yang rawan Ya, stunting. Oke. seperti itu. Kalau dilihat dari keluarga yang rawan stunting ataupun sebenarnya penderita stunting ini Bu untuk anak-anak begitu, apakah kemudian dilihat dari tingkat perekonomian juga? Apakah hanya anak-anak yang kemudian keluarganya mengalami perekonomian yang kita katakan rendah begitu, rawan stunting, atau yang memiliki keluarga dengan perekonomian yang baik juga sebenarnya bisa saja terkena stunting begitu, Ya, dokter? walaupun memang kebanyakan kan dari yang perekonomian yang kurang mampu, karena apa? Mungkin akses yang tadi ke makanan bergizi dia juga kurang dapatkan, kemudian juga segala macam lah, namanya perekonomian yang rendah kan akan mengakibatkan prioritasnya ke hal yang lain. Tetapi banyak hal yang bisa ditambahkan ya Ivi ya. Boleh. Boleh, Oh, Dokter Evi? jadi memang banyak sekali penyebabnya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, jadi misal contoh kecil, pemberian ASI eksklusif. Iya. Jadi sekarang kita ini masyarakat ini kebanyakan setelah melahirkan tidak mau menyusui anaknya, Iya. lebih mau memberikan susu formula, itu contohnya. Iya, susu. Padahal sesungguhnya dengan memberikan ASI eksklusif, jadi ASI eksklusif itu wajib diberikan 0 sampai 6 bulan. Iya. Jadi Ya. ketika itu diberikan tanpa makanan tambahan itu juga bisa mencegah stunting Ya. gitu. Baik. Jadi kalau tadi misalnya kalau Mbak cerita dari ekonomi, apakah ekonominya kurang mampu sehingga tidak bisa beli susu gitu ya. Artinya ketika dia bisa memberikan ASI eksklusif, kenapa tidak gitu. Ya. Artinya memang sebahagian besar memang stunting ini diderita dengan ekonomi yang rendah. yang lemah. sangat lemah gitu ya. Tetapi artinya itu tidak menutup kita untuk tidak berbenah, maksud saya gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mencegahnya. Jadi dengan pemberian ASI eksklusif, kemudian setelah 6 bulan anaknya baru diberikan pendampingan makanan. Jadi pendampingan makanan ini juga bukan yang kita harus selalu mahal. memberikan ayam misalnya Benar. tiap hari, tidak kan? Misalnya Iya. telur atau tempe. Iya. Tahu ya? Iya, Sayur tahu. yang hijau. Iya, Iya. jadi tidak ada sebenarnya kata tidak gitu ya untuk bisa menyelesaikan stunting ini. Jadi mungkin saya rasa pemahaman masyarakat sekarang harus lebih digali gitu. Artinya kenapa ini penting? Kenapa stunting? Kenapa kita rame-rame bicara stunting gitu kan? Jadi kita harus menyelamatkan anak-anak bangsa ini Generasi penerus. menjadi anak Baik. yang sehat. Ya, Iya. edukasi tadi kuncinya Benar, ya. sosialisasi Iya. dan edukasi. Sosialisasi. Tadi kita sudah ulasan ataupun berbicara tentang stunting ini. Namun pemirsa di rumah mungkin masih belum paham stunting ini bisa dikategorikan seperti apa dan bagaimana cara untuk bisa katakanlah mengukurnya. Dari Dinas Kesehatan sebenarnya ada alatnya yang disebut antropometri. Benar. Itu seperti apa mekanismenya untuk melakukan pengukuran terhadap anak yang stunting? Mungkin di luar sana anak yang masih kecil tidak sesuai tumbuh dan berkembang sesuai dengan standar, orang tuanya diam-diam saja karena tidak memiliki alat. Itu gimana kalau dokter yang melihatnya? Dokter Ivi. Oh iya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 sudah ditetapkan bahwasannya kita dalam penentuan stunting, bukan stunting hanya, tapi dalam penentuan status gizi. Jadi status gizi itu termasuk anak stunting, anak Gizi kelebihan kurang. berat badan, anak gizi buruk, gizi kurang gitu ya. Jadi di dalam aturan pemerintah itu dijelaskan bahwasannya penentuannya dengan alat antropometri. Jadi alat antropometri ini terdiri dari tinggi badan, itu tinggi badan untuk anak 3 tahun 3 ke tahun atas. sampai 5 tahun ya? Iya, mengukurnya. Tapi kalau yang panjang badan, 2 tahun ke bawah? iya, Ya. untuk 2 tahun ke bawah. Kemudian ada pita lila. Oke. Pita lila itu untuk ibu hamil karena salah satu menyebabkan stunting juga ibunya yang mengalami CAT. Kekurangan energi kronik ataupun anemia, gitu ya. Jadi itu diukur, kemudian ada timbangan digital. Jadi kita tahu berat badan anak naik atau tidak, ibunya naik atau tidak, gitu ya pada masa kehamilan. Nah, jadi alat ini ada di puskesmas kami di seluruh Kota Medan. Jadi ketika nanti posyandu dibuka, alat ini dibawa oleh petugas, gitu. Jadi memang secara ini kita masih sangat kekurangan alat tersebut. Karena masih adanya di puskesmas. Sementara posyandu kita kan cukup banyak. Benar. Gitu ya. Iya. Nah, jadi saya juga sebenarnya ingin menghimbau nih melalui ini. Artinya ketika posyandu dibuka, silahkan dibawa anaknya ke posyandu, gitu ya. Jadi tujuan bawa ke posyandu anak itu bukan hanya
imunisasi saja Imunisasi tidak saja. gitu. Jadi dibawa ke posyandu itu untuk mengetahui tumbuh kembang. Jadi ketika misalnya anak dibawa ke posyandu, ibu tahu tinggi anaknya sekian, umurnya sekian, dia akan paham, oh anak saya normal, oh anak saya stunting gitu, oh anak saya kurang gizi gitu ya. Jadi itu gunanya kita harus datang ke posyandu setiap bulan yang dibuka oleh pemerintah Kota Medan. Jadi ada di kelurahan di lingkungan bahkan, gitu ya. Jadi silahkan datang. Jadi di situ tahu memang alat ini dipergunakan memang kepada yang kompeten menggunakannya. Jadi kalau misalnya mungkin masyarakat tidak bisa memang menggunakan, tapi artinya fasilitasnya kita buka, silahkan masyarakat yang datang. Gitu. Ya, artinya pemerintah telah memberikan fasilitas, tinggal bagaimana masyarakatnya datang dan mengimplementasikannya berdasarkan orang-orang yang kompeten di sana ya. Bahkan kami juga sudah melatih KPM, kader-kader, yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka misalnya ada mendeteksi gitu ya, anak-anak yang lebih pendek dari anak-anak lain yang seusianya, dibawalah ke posyandu atau ke puskesmas ya, ya. Jadi dideteksi, kemudian ditetapkan kalau memang sebagai stunting, maka itu jadi tugas kami untuk ditangani. Oke, Dokter Helena, di daerah mana sebenarnya di Kota Medan yang banyak sekali ditemukan kasus stunting pada anak? Sebenarnya variabel ya. Tahun lalu dengan tahun ini kan ada lokus, kita ada lokus stunting. Nah itu ditetapkan berdasarkan sebaran daripada data temuan daripada kasus anak-anak stunting di tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 ini ada 63 ya, 63 lokus stunting, dan itu sudah di SK-kan oleh Bapak Wali Kota dalam bentuk perwal ya. Perwal. Surat keputusan Wali Kota. Nah, itu lokusnya ada 63 lokus, itu yang menjadi pusat nanti semua yang tim yang untuk percepatan penurunan intervensi stunting untuk bekerja mendeteksi kasus stunting, dan kalau memang ada kita intervensi seperti itu. Baik, menarik sekali. Yang artinya berbicara tentang peraturan presiden tadi yang seperti saya bilang nomor tahun 2021 kemarin di nomor 72 mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk menurunkan angka stunting ini sangatlah kuat. Artinya tidak hanya dinas kesehatan yang berperan, tetapi ada juga dinas ketahanan pangan dan juga pengendalian penduduk bersinergi untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Makin hangat, makin diskusi kita makin enak untuk didengar ya. Untuk menemani diskusi kita sore ini kayaknya langsung aja Bang Ivan. Hari ini semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Semua solusi suguhan kita. Masih di tanggapan publik ya, Bang Azril. Masih semangat kita semua. Masih semangat dong, pastinya menarik. Karena kita juga akan calon jadi orang tua. Betul. Ini selain mengedukasi masyarakat, pemirsa, mengedukasi kita juga begitu ya, Dokter ya. Karena Widya berkaitan dengan stunting, bahwa sebenarnya menjadi ancaman suatu bangsa terhadap generasinya. Karena jika terjadi stunting pada generasi tersebut, tidak hanya mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak, tapi juga stunting akan berpengaruh terhadap pertumbuhan otak anaknya itu juga, Widya. Jadi handal dan tidaknya satu kualitas dari bangsa itu sendiri tergantung dari generasinya. Apakah dia kebanyakan ataupun terkena stunting ini, maka otomatis pemerintah harus berperan aktif untuk mencegah dan mengendalikan ini, Widya. Oke, nah saya mungkin ke Dokter Ivi ya. Dokter, ini kita kembali lagi mengedukasi juga pada masyarakat. Kenapa kemudian masyarakat ini harus tahu juga kenapa kemudian stunting ini menjadi suatu problema tidak hanya di Sumatera Utara, di Kota Medan, di Indonesia dan sebenarnya seluruh dunia begitu. Seperti apa sebenarnya edukasi yang harus masyarakat tahu? Ya, jadi dari awal gitu ya, jadi kita cerita bagaimana pencegahan stunting gitu ya. Jadi masyarakat itu harus diperkenalkan dengan pencegahan stunting gitu.
Jadi mulai tadi saya sebutkan misalnya dari remaja putri. Jadi anak sekolah usia 12 sampai 18 tahun itu harus mendapatkan tablet tambah darah gitu. Jadi menghindari anak remaja juga terkena anemia gitu ya. Jadi di usia SMP, SMA itu harus mendapatkan tablet tambah darah. Kemudian kita beranjak ke misalnya pasangan calon pengantin. Jadi pemerintah Kota Medan juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama gitu ya. Jadi setiap calon pengantin yang akan menikah, kemudian nanti NA ya, ada surat pranikah ya. Iya, pranikah. Ada surat dari KUA untuk nanti pendaftaran dia sebagai calon pengantin. Jadi sebelum keluar surat pengesahan dari KUA, mereka minta surat keterangan kesehatan gitu. Jadi artinya memang kedua belah pihak dipersiapkan secara sehat gitu ya, baik secara kesehatan mental, kemudian fisiknya juga gitu ya. Nah, jadi diedukasilah mereka juga, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan teman-teman di puskesmas gitu ya. Kemudian kita beranjak ke ibu hamilnya. Tadi sudah saya sebutkan harus juga mendapat tambah darah, kemudian harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi minimal itu 4 kali selama kesehatan, dan diwajibkan sekarang harus melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan. Kalau dulu kan tidak, jadi boleh ke bidan, pokoknya ke fasilitas kesehatan. Tapi sekarang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis. Jadi gunanya apa? Kita dengan deteksi dini mengetahui cepat anak itu stunting atau tidak gitu ya, dari mulai dia di dalam kandungan. Jadi kalau memang kurang asupan gizi sudah disupport di masa dia hamil gitu. Kemudian kita beranjak setelah melahirkan, ada bayi artinya ya. Bayi ini tadi usia 0 sampai 2 tahun itu adalah periode emas ya, yang harus kita memang support sekali gizinya. Itu harus tahu masyarakat. Jadi kalau yang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu muda ya, kalau mungkin anaknya 1-2 sudah paham, tapi ibu-ibu muda yang baru punya anak 1, mereka memang harus betul diperkenalkan. Jadi kalau anak itu mau cerdas, anak itu mau misalnya kita ingin sesuatu, anak ini mau jadi apa, jadi dari usia emas itu sudah kita persiapkan gitu ya. Jadi berikan gizi yang baik ya, ikuti aturan. Jadi kami juga di Dinas Kesehatan punya buku KIA namanya. Buku merah jambu ya. Iya, buku merah jambu. Jadi sebenarnya kalau misalnya, tapi kadang banyak yang nggak punya ibu-ibu ini. Jadi kalau punya buku itu buku edukasi sangat bagus sekali. Jadi di dalam buku itu semua diajarkan bagaimana cara memberikan ASI yang baik kepada anak usia 0 sampai 6 bulan misalnya. Kemudian ibunya harus mengkonsumsi apa gitu ya. Kemudian nanti setelah 6 bulan anaknya baru boleh diperkenalkan dengan pendamping makanan. Jadi tidak boleh anak itu diberikan makanan di usia 0 sampai 6 bulan. Nah, kebanyakan kita karena mungkin anaknya rewel gitu. Jadi sering dikasih makanan. Dianggap lapar ya. Iya, dianggap lapar. Itu nggak boleh gitu. Itu juga bisa menyebabkan stunting ya, jadi bermasalah dengan gizinya. Kemudian nanti setelah anak usia 0 sampai 2 tahun dilanjutkan 3 sampai 59 bulan. Jadi 59 bulan itu selesai, di atas 59 bulan sudah tidak dikategorikan lagi stunting. Baik. Menarik sekali. Saya ingin ke Dr. Helena. Kalau kita berbicara tadi stunting, ada katanya adalah gangguan dan juga kurangnya gizi atau penasupan terhadap si ibu yang sedang mengandung dan juga anaknya. Lantas, apakah stunting ini juga termasuk ke dalam penyakit atau faktor genetik, dokter? Kalau faktor genetik sudah pasti bukan penyakit, tapi perlu dipahami juga bahwa pendek itu belum tentu stunting. Yes. Kalau stunting sudah pasti pendek, itu dulu, ya kan? Itu makanya untuk menentukan stunting kita perlu divalidasi oleh tim kita. Biasanya ada ahli gizi di puskesmas, dari Dinas Kesehatan dan bersama tim dokter, mereka menentukan berdasarkan antropometri. Jadi itu dulu. Jadi kalau misalnya pendek itu kan yang tadi saya bilang belum tentu stunting, bisa saja karena faktor genetika, tapi dia bukan stunting. Ya, sementara stunting itu kan gagal tumbuh. Ya, jadi dia itu termasuk sebenarnya kategorinya bukan penyakit ya. Iya, bukan penyakit. Ya, tetapi iya gangguan gagal tumbuh. Dan ini yang sering oleh masyarakat umum merasa ngapain sih dicari-cari stunting gitu ya. Maksudnya karena mungkin kalau gangguan gizi buruk kan terus nampak nih gangguannya ya, mungkin udah
berat, misalnya Benar, kalau gizi ukuran, berat. Kalau ini kan stunting kan kesannya kayak anak-anak normal tapi pendek gitu. Benar-benar. Nah, padahal untuk akses untuk kedepannya ini kan kita mau cerita generasi penerus yang betul-betul bagus, yang maksimal apanya. Jadi untuk tujuannya untuk ke depan. Jadi ini makanya pemerintah menganggap ini penting sekali, dan target daripada program RPJMN untuk kasus stunting ini di tahun 2024 diharapkan sudah maksimal 14%. Harus di bawah 14% harus turun untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Baik, mungkin bagi orang tua juga di rumah sana edukasi sederhana. Kalau kita tadi berbicara stunting itu harus datang posyandu karena ada alatnya. Untuk ciri-ciri umum ataupun sederhana agar orang tua tahu bahwa anaknya ini mengalami stunting, dari mananya bisa dilihat? Apakah dengan ukuran tangannya yang pendek atau seperti apa? Sebenarnya gampang aja ya. Kami juga kemarin saya melaksanakan juga parenting di tingkat guru-guru PAUD dan orang tua PAUD. Saya gampang aja, seperti anak PAUD kan dikumpulkan nih anak-anak 2 tahun ke atas ya. Mereka untuk praktisnya dijejerkan aja itu sama anak. Itu rata-ratanya kan pasti sama tingginya. Tapi kalau ada yang tingginya betul-betul rendah, nah itu udah termasuk kita harus kita bawa dia nih ke posyandu. Kita periksa gitu. Apakah memang dia udah masuk kategori pendek, karena dia ada standar deviasinya. Kalau nggak salah di bawah -2 ya. -2 standar deviasi itu sudah dinyatakan pendek, dan kalau di bawahnya lagi sangat pendek. Seperti itu. Berarti pengukuran standar dengan sesuai kalau kebutuhan misalnya anak iya, tapi pastinya memang kan diperiksa ya. Diperiksa. Jadi kalau untuk kader-kader kita juga ada KPM namanya, itu sudah dilatih ya Vi ya, kader untuk mengukur. Paling tidak dia sebagai deteksi awal. Baik. Dokter Ivi, jadi apakah stunting ini bisa disembuhkan atau kuncinya adalah kembali lagi di 1000 hari pertama tadi, Dokter Ivi? Iya, betul Mbak. Jadi kita mengejarnya di 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah stunting ini, kita concernnya di 1000 hari pertama kehidupan. Karena kalau sudah lewat 2 tahun, bukan tidak bisa sembuh, bisa. Tetapi lebih lama dibandingkan yang di bawah 2 tahun tadi gitu. Jadi lebih kerja keras di usia 2 tahun ke atas gitu, dibandingkan dengan usia 2 tahun ke bawah gitu. Jadi kalau 2 tahun ke bawah itu kan prepare atau persiapan kita sudah jauh sebelumnya gitu ya, mulai dari remaja putri tadi saya sampaikan. Tapi kalau dia sudah stunting tadi, kita ketemukan misalnya di usia 3 tahun anaknya, ya kita mulai hanya bisa memberikan asupan gizi kepada anaknya saja gitu. Tidak ada faktor, maksudnya kalau tadi kan ibunya gitu ya. Jadi anaknya kita perbaiki, kemudian kita lihat lingkungannya bersih atau tidak. Jadi lebih apa ya sifatnya? Jadi lebih ke anak gitu. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya kan dia lebih sudah bertahap gitu. Kalau di Kota Medan banyak kasus yang ditemukan stunting ini sudah di atas 2 tahun kah atau masih di bawah 2 tahun? Dari 550 ya, yang tahun 2022 ini ada sekitar 127 anak balita yang 0 sampai 2 tahun gitu. Selebihnya di atas itu. Jadi memang lebih banyak yang di atas itu artinya. Dan kami terus terang berterima kasih juga dengan acara ini juga menjadi semacam sosialisasi, edukasi juga. Karena sering kami temukan masalah di posyandu, kalau sudah anaknya itu imunisasinya lengkap, kadang-kadang si ibu ini menganggap nggak penting kali ke posyandu. Untuk apa hanya ditimbang-timbang aja, kok dia ukur-ukur aja. Ya, padahal disitulah dia pentingnya. Bahkan kita sekarang sudah punya ini mungkin di tahun 2023 kita sudah punya inovasi untuk Kota Medan akan membuat pos gizi chatting namanya ya, pos gizi cegah stunting. Itu jadi kita deteksi dari anak-anak yang di posyandu, kalau kita temukan sudah mengalami gangguan gizi, nah itu kita langsung tarik ke pos gizi itu untuk diintervensi. Jadi jangan sampai dia ke stunting. Dan tempat juga kalau memang ditemukan anak stunting, di situ juga kita intervensi. Baik. Artinya memang untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga pencegahan ini sudah banyak sebenarnya dilakukan ya. Iya, sudah multi apa juga lintas sektoral, multi lintas program. Tapi memang kembali lagi edukasi masyarakat ya kepada para ibu ini. Karena PHBS juga sangat penting sekali. Baik. Perilaku hidup bersih sehatnya. Iya, itu yang sangat penting sekali. Kita sudah berbicara tadi tentang stunting ini dan risikonya dan juga dampaknya. Sebenarnya stunting ini kata gender yang paling mendominasi untuk penderitanya, wanita atau pria? Dokter Ivi. Iya,
Untuk sebenarnya secara umumnya, maksudnya secara survei itu belum dapat gitu ya, apakah laki-laki atau perempuan. Tapi dari data kita itu lebih kepada data kita yang ada untuk tahun ini lebih kepada perempuan. Kepada perempuan. Iya. Karena kalau berdasarkan yang saya baca juga bahwa imunitas tubuh pria lebih kuat daripada imunitas si cewek atau si perempuan. Itukah juga berkaitan terhadap imunitas dalam gangguan terjadinya stunting ini? Kalau imunitas sebenarnya bukan merupakan suatu penyebab juga, tidak gitu. Artinya kita tetap melihat dari awal terjadi tadi, tetap harus kita runut ceritanya dari awal gitu. Jadi artinya kalau memang ibunya tadi dalam mengandung sudah lebih baik, saya rasa nggak ada pengaruh dengan imunitas gitu. Apalagi kalau dia dari bayi baru lahir sampai 6 bulan dikasih ASI eksklusif ya, otomatis dia lebih kebal kan. Kolostrum pertama itu sangat bagus sekali, itu yang harus diedukasi Dokter juga. Helena, ini berbicara mengenai ASI eksklusif. Saya juga mempunyai saudara begitu, saudara ipar yang baru punya anak sekitar umur 4 bulan, namun mungkin memang ASI-nya susah untuk keluar begitu, dokter. Ya. Nah, tapi kemudian diberikan susu formula. tambahan. Nah, ini bagaimana, dokter? Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan banyak orang bilang ASI-nya nggak keluar. Iya. Nah, sebenarnya kita ada istilahnya IMD, inisiasi menyusui dini. Oke. Itu dari awal si bayi itu jangan dikasih dengan susu formula. Kadang-kadang di sini juga kelemahan kita. Benar. Ya kan, bayi baru lahir udah dikenalkan dengan susu formula biar ibunya istirahat. Padahal nggak boleh. 1 jam dia dilakukan didekap si anak bayi itu didekapkan ke ibunya, itu otomatis dengan rangsangan daripada daya isap si bayi itu. Di putingnya itu akan mengeluarkan ASI dan kemudian itu sebenarnya kemauan si ibu. Nah, sekarang ibu-ibu udah baru melahir udah pengen langsing. Dia udah diet. ASI-nya gimana mau keluar? Padahal ASI itu juga bisa menjadi imun bagi si anak begitu, si Benar bayi itu. begitu ya. Jadi kita harus itu dulu. Sekarang saya lihat ini kalau udah baru lahir ya, dia si ibu udah pengen kembali lagi. Nah, jangan dulu. Oke. Dia harus banyak asupan juga, makanan bergizi supaya anaknya bergizi dan ASI-nya itu itu bisa bergizi lancar. Sebenarnya Iya. bisa diusahakan kalau Harus ya. Kan sekarang banyak kapsul-kapsul atau dari yang herbal. Daun katuk kalau saya tidak salah itu bisa ini juga ya, membantu ya. bagus ya. Makanya kalau orang-orang bilang begini-begini, saya bilang enggak. Karena saya juga sudah membuktikan itu. Anak saya masuk inkubator 7 hari, ya kan? Anak nggak bisa, saya kasih pompa kasih si anak. Jadi saya nggak kasih MPASI. Dan setelah keluar dari inkubator dia lanjutkan, dia bisa tetap sampai 2 tahun. Artinya kan itu alasan sebenarnya. Tinggal motivasi aja. Jadi jangan dulu diet gitu. Sampai Baik, dokter. Iya. Baik, kalau kita tadi sudah berbicara bahwa Pak Bobi selaku Wali Kota Medan mengatakan bahwa ada untuk edukasi dan sosialisasi terhadap pranikah. Namun Pak Wagub Musa Rajeksa juga ada untuk kategori ibaratnya sumbangsi edukasinya atau sosialisasi kepada masyarakat yang namanya asupan itu melalui daun kelor. Pernah dengar istilah itu? Karena daun kelor itu menyumbang zat besi dan juga kalsium, terdapat juga vitaminnya. Kalau yang hal-hal lain berkaitan tentang asupan gizi seorang ibu selain hal-hal yang kita bilang tadi, ada apa lagi dari makanan? Kita Dokter? punya di Kecamatan Medan Deli, itu di Puskesmas Medan Deli khususnya, mereka kemarin itu punya kelompok ibu-ibu kipas ya. Kipas. Kelompok ibu-ibu peduli ASI. Ya. Jadi mereka kelompok yang ibu-ibu ini dibentuk khusus. Jadi upaya mereka untuk memperlancar ASI itu dengan menanam daun tor bangun-bangun. Jadi daun tor bangun-bangun itu kan memang punyanya kita Sumatera Utara. Sumatera gitu. Utara. Jadi itu mereka kembangkan, mereka tanam. Jadi mereka edukasi kepada ibu-ibu yang hamil gitu ya. Jadi nanti ketika setelah melahirkan wajib mengkonsumsi ini. Mereka ajarkan bagaimana memakainya gitu ya. Dipraktekkan juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya gampang kalau kita mau gitu. Sebenarnya kemauan dari diri ya. Iya, jadi mereka juga kalau yang memang ibunya itu hamil, jadi mereka kasih daun tor bangun-bangun itu bisa ditanam di depan pekarangan rumah gitu. Jadi tidak perlu
memerlukan tempat yang banyak gitu. Jadi dalam polybag bisa ditanam. Itu pengelolaannya dalam seperti apa? Apakah dia dimasak atau direbus atau diminum airnya? Ya, direbus lah. baru nanti diminum airnya. Baik, sejauh ini Dr. Rivi ataupun Dr. Helena, mungkin kategori penyumbang terbesar yang mendominasi kecamatan ada di Kota Medan ini yang paling dominan untuk kata stunting tadi terjadi di mana? Medan Utara. Apakah di Medan Belawan? Kecamatan Medan Belawan. Medan Belawan. Itu kenapa biasanya terjadi? Apakah faktor yang katakan kalau dibilang faktor lingkungan sudah pasti. Iya. Kalau penerapan kehidupan yang gaya hidup seorang ibunya itu biasa di faktor semikal juga berpengaruh? Jadi mungkin ini ya, kembali lagi mungkin lebih ke edukasi ibunya yang kurang, mungkin masih mitos. Jadi seperti tadi gitu ya disampaikan Dr. Helena juga. Jadi saya juga itu disampaikan. Jadi ASI itu yang paling penting adalah ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan tanpa harus boleh memberikan makanan apapun gitu. Jadi mungkin di sana beranggapan seperti tadi yang disampaikan Bu Helena, kalau misalnya anaknya nangis gitu, padahal dia sudah kasih. Jadi dia merasa anaknya ini lapar, kurang ASI-nya. Maka dia akan kasih pisang barangan gitu ya, pisang Ambon gitu supaya anaknya merasa tenang, penuh perutnya. Tapi ternyata itu salah gitu. Jadi lambung anak itu hanya sebesar kalau anak bayi usia 0 sampai 2 hari itu hanya sebesar kelereng lambungnya. Jadi kalau misalnya kita kasih dia sumpelin dengan pisang tadi, kan gangguan pencernaan jadi. Nah, jadi seperti itu di sana itu masih meyakini itu gitu. Jadi kalau misalnya dikasih, mungkin anaknya diam, oh anaknya berarti sudah tenang, sudah kenyang gitu. Padahal salah itu. Oke, baik. Kenyang dulu untuk aman aktivitas lainnya. Saya juga sempat mendengar cerita seperti ini, tapi karena melihat si anak di usia sekitar 0 sampai 6 bulan ini sudah mulai terlihat gemuk begitu dokter. Jadi orang tuanya sembarangan dengan memberikan Indomie. Saya pernah mendapat cerita seperti itu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya masih banyak orang tua yang tidak paham asupan-asupan apa yang tidak boleh diberikan begitu kepada anak-anak gitu ya dokter. Nah, seperti apa asupan-asupan yang sebaiknya tidak diberikan kepada anak di usia 0 sampai 6 bulan? 6 bulan memang cuma ASI boleh, aja. ASI aja. Hanya ASI saja. ASI. Jadi jangan sembarangan karena gemuk kelihatannya main sorong aja. Iya, namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif. Setelah Oke, 6 bulan ke atas baru boleh pakai makanan pendamping. Siap, makanan pendamping. Dan itu juga tidak bisa sembarangan begitu Iya, ya? makanan pendamping juga harus diperkenalkan. Jadi ketika dia beralih dari ASI eksklusif mendapat makanan tambahan, nggak ujuk-ujuk juga kita kasih pisang gitu ya. Jadi kita perkenalkan buah yang cocok. Misalnya mungkin jus apel dulu kan, karena kan dia kan baru beralih gitu. Jadi bertahap gitu. Jadi makanya saya bilang di buku KIA itu banyak sekali. Jadi mungkin pada acara ini juga saya sampaikan, jadi ibu-ibu tuh memang harus datang ke posyandu, harus memeriksakan anaknya gitu. Jadi akan dapat banyak edukasi dan dipantau, gitu. tumbuh kembangnya dipantau. Jadi setiap puskesmas itu punya petugas DDTK namanya, deteksi dini tumbuh kembang balita. Baik. Ya. Baik. Kita udah berbicara banyak tadi terkait stunting, namun penanganan dan pengendalian dari upaya pemerintah ini, ada saya baca tentang fokus pemerintah ini dalam menangani stunting ini, seperti pemberian gizi kepada ibu. Apakah di setiap kecamatan atau kelurahan itu ada yang memberikan gizi kepada ibu-ibu yang lagi mengandung ataupun yang sudah? Iya, ada. Terutama yang pada bumil kek tadi, kita sudah sediakan itu. Itu secara gratis diperoleh masyarakat? Secara gratis. Untuk per kecamatan atau bisa saja ketika orang datang? Semua yang sekota Medan ini kan kita ada petugas kita yang untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi kalau ada bumil kek, mereka pasti kita berikan intervensi supaya dia sembuh dari keknya, kurang energi kronisnya itu dengan pemberian susu khusus untuk itu. Baik. Widya, saya punya pertanyaan di kepala saya. Ini banyak sekali ibu-ibu muda kategori mungkin 16, 17, 18, 20, 10, 21 yang menjadi ibu muda. Lantas seperti apa ibu muda ini? Banyak yang penyumbang, gangguan stunting terhadap anaknya di usia berapa ibu-ibu ini yang paling banyak? Apakah di 16, 17, 18 yang biasa dokter alami? Sebenarnya kita punya istilah penyebab yang resiko stunting anaknya itu yang 4T tadi ya. Iya, 4T itu terlalu muda, itu di bawah 18 ya? Iya, kemudian terlalu tua kalau dia melahirkan di atas 38 tahun. 35. Kemudian apa lagi? Terlalu rapat jaraknya antara anak pertama kedua gitu. Anaknya, iya.
Dan satu lagi terlalu terlalu sering itu tadi Sering. ya. Oke. itu juga penyebab ini stunting. Jadi Oke, baik. kalau untuk angka yang tadi disebutkan ya pokoknya kalau dia di bawah 18 tahun pasti kemungkinan besar dia beresiko Menjadi untuk penyumbang ya. penyumbang untuk anak Oke. Oke, stunting. baik. Dokter Baik. Ivi, mungkin ini terakhir apa sebenarnya himbauan yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat, kepada para ibu-ibu terkait stunting? Iya. Jadi saya nggak banyak-banyak, artinya mohon ibu-ibu yang ada di seluruh Kota Medan yang memiliki balita usia 0 sampai 59 bulan atau 5 tahun, silahkan membawa, atau bukan silahkan, wajib datang dengan balitanya ke posyandu ya. Jadi posyandu itu dibuka setiap bulan di wilayah kerja, jadi silahkan cari posyandu yang terdekat dengan rumah kita. Baik. Jadi bawa anak untuk tahu tumbuh kembangnya gitu. Jadi ibu-ibu akan paham apakah berat badan anak naik atau tinggi badan anak bagaimana, akan paham jika membawa anak ke posyandu. Jadi jangan malas, itu Jangan intinya, malas, jangan oke. malas. Silahkan datang, sayangi anak kita gitu ya. Baik. Karena sebagai orang tua kita pasti berharap banyak itu kepada anak untuk menjadi generasi yang baik gitu. Baik, kalau dari Bu Helena sendiri ya untuk mengakhiri sedikit saja Bu, singkat pada. Singkat saja. Oke. Oke, edukasinya. mungkin kalau saya berangkat dari pencegahan dari yang paling hulunya, jadi dari remaja putri. Nah, itu ada pemberian tablet tambah darah. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi ini, dengan kegiatan ini, ya anak-anak remaja putri selama ini kita berikan di situ kendalanya. Mungkin tidak diminum. Nah, Iya. itu dia Baik. remaja putri, kemudian calon pengantin, ibu hamil, sampai anak balitanya. Jadi mudah-mudahan kalau semuanya sudah antar OPD dan semua masyarakat juga, ini himbauan juga kepada seluruh masyarakat agar bisa stunting ini berakhir Ibu. Oke, di baik. Kota Baik. Medan. Yang artinya Baik, bisa dokter. kita edukasi ke pemerintah, ke masyarakat dulu adalah kecintaan dan kesadaran terhadap orang tuanya untuk Iya. perkembangan dan pertumbuhan anaknya menjadi prioritas dalam kehidupan Anda untuk mencetak generasi yang handal, berkualitas dan mumpuni. Oke, baik. Terima kasih Dokter Helena, Dokter Ivi sudah hadir bersama kita Terima kali ini. kasih. Bang Ivan,